Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita entah keberapa kali kita mengikuti ibadah kebangkitan Tuhan. Tetapi yang saya inginkan setiap kali kita mengikutinya, kita punya sesuatu yang baru, yang membuat kita punya emosi membara, membuat hati kita terbakar, untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang batu penutup kubur yang terguling. Kita sama-sama berdiri membaca Matius 28 ayat 2. Bersama kita membacanya, mulai. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penginjil Markus mempunyai pandangan dan catatan tersendiri dalam memilih apa yang akan ditulisnya, yang kemudian kita membaca hari ini. Ya, jadi penginjil Markus dia menulis Injil Markus, dan dia punya catatan yang beda dengan penulis Injil yang lain dalam hal ini tentang detik-detik peristiwa kebangkitan. Ya, Matius melihat, Yohanes melihat, mereka punya catatan masing-masing. Tapi Markus mencatat hal ini dan penulis lain tidak mencatatnya. Markus menuliskan ketika hari ketiga Yesus bangkit, dia tuliskan maka terjadilah gempa bumi. Sebab seorang malaikat turun dari langit, menggulingkannya dan duduk di atasnya. Ini catatan yang penulis Injil lain tidak mencatat. Markus menganggap penting peristiwa ini untuk diberitahukan kepada semua pembacanya. Markus menganggap penting pertanyaan Maria Magdalena tentang siapa yang menggulingkan batu penutup kubur. Ya. Siapa? Sehingga ketika Maria datang melihat udah nggak ada, sudah pintu terbuka dan sudah tidak ada lagi jenazah di sana. Maria Magdalena ingin sekali melihat jasad Yesus, sangat ingin. Dan dia ingin memberi rempah-rempah, sebab pada waktu hari Jumat sore Yesus diturunkan dari salib, Yesus hanya diberi kain kafan saja, tidak diberi rempah-rempah, lalu dimasukkan begitu saja ke dalam kubur. Nah ini saudaraku, kita nanti akan lihat ini cara penguburannya berbeda dengan cara kita sekarang. Jenazah harus dirawat, harus dirapikan dengan rempah-rempah supaya tahan. Sebab jenazah itu akan dibaringkan begitu saja, bukan ditimbun dengan tanah. Sewaktu-waktu nanti keluarga bisa melihat dan kondisinya tetap bagus begitu. Ya. Kita baca Lukas 23 ayat 54 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Saudaraku, mereka melihat bagaimana jenazah Yesus diturunkan dengan terburu-buru, sebab dikatakan Paskah Sabat hampir mulai. Jadi hitungannya dimulai pada jam 6 sore
dan berakhir pada jam 6 sore berikutnya. Jadi Sabat itu hitungannya 24 jam. Jadi dari Sabtu sore jam 6, Jumat sore jam 6, dia akan terus 24 jam sampai Sabtu sore jam 6. Itu hitungan Sabat. Dan pada 24 jam itu ada aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada masyarakat Yahudi. Ketika Yesus mati pada jam 3, mereka buru-buru turunkan karena hanya ada waktu 3 jam. Jadi nggak sempat siapkan rempah-rempah, nggak sempat siapkan ini dan itu, mereka hanya bungkus kain kafan begitu saja dan langsung dikuburkan dan selesai, dan mereka tidak melanggar aturan-aturan Sabat. Nah, perempuan-perempuan ini melihat, kok begitu amat, gitu ya saudaraku, kok digitukan amat, itu Tuhan saya, itu yang pernah menolong saya, gak rela saudaraku. Sama seperti kita, kalau keluarga kita meninggal diperlakukan asal-asalan, kita gak mau terima ya, kita gak mau terima, kita mau itu harus sesuai dengan apa yang umum dilakukan. Nah waktu itu Tuhan Yesus cepat-cepat dimakamkan dan diperlakukan tidak seperti biasa. Sehingga para wanita ini, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus dan lain-lain, cepat-cepat pulang dan mempersiapkan semua apa yang perlu bagi merawat tubuh Yesus. Nah, saudaraku, kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, cara pemakaman. Nah, pemakaman pada masa itu dilakukan dengan cara meletakkan atau membaringkan jenazah pada sebuah batu yang ada di dalam gua. Saudaraku, kalau saudara pernah ke Toraja, ini membandingkannya ya. Di sana masih banyak orang-orang yang dimakamkan di batu, di gua-gua batu yang dibuat. Jadi mereka membuat batu, memahat batu, itu lama memahatnya, bertahun-tahun. Jadi kalau saya orang Toraja, saya cari lokasi dan setiap hari ada yang mengerjakan itu. Yang mati siapa nanti nggak tahu. Ya, pokoknya dikerjakan terus, digali sampai berbentuk gua. Ada pintunya seperti pada gambar ini, saudaraku. Ada pintunya. Dan pintunya orang mungkin sedikit membungkuk. Kalau di Toraja lebih kecil lagi pintunya, tapi di dalamnya besar. Kalau yang di Israel setinggi orang saja. Gitu, saya pernah ke sana dan sebenarnya ada foto, cuman nggak ada batunya begitu, ada foto almarhum Ibu Gembala di depan pintu kubur itu. Tadi malam saya coba lihat masih ada foto itu, saya mau tayangkan tapi nggak usah dulu deh, gitu ya. Jadi ya pintu biasa seperti ini saudaraku, pintu biasa. Ada. Begitu kita masuk, ada misalnya ini batu, dinding batu, terus ada batu yang dipahat berbentuk kursi begitu. Nah, orang bisa duduk atau tidur di situ. Nah, jadi kalau jenazah dibaringkan, diletakkan secara berbaring, jadi seperti orang tidur begitu. Nah, keluarga yang mampu biasanya sudah membuat itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi nggak kayak kita sekarang begitu meninggal baru repot cari tempat pemakaman. Kalau ada orang yang sudah sediakan tempat pemakaman, diomelin saudaraku. Ya, emang ngarepin siapa yang mati? Ya, saya pernah dimarahin begitu saudaraku. Emang siapa yang nyiapin siapa yang mati? Orang mati mah nanti orang yang hidup yang ngurus katanya. Iya sih, gitu ya. Tapi pengalaman kita kan begitu ada yang meninggal, apalagi sekarang. Cari tempat pemakaman harus ke sana kemari sesuai KTP dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu saja. Nah, dulu saudaraku, orang sudah mempersiapkan. Keluarga-keluarga mempersiapkan bukan untuk satu orang. Jadi satu pintu, di dalamnya nanti bisa beberapa orang. Beberapa jenazah di sana. Yusuf dari Arimatea
Alkitab mencatat tentang Yusuf dari Arimatea. Dia memiliki kuburan yang sudah jadi, tentu dipersiapkan untuk keluarganya. Dan kuburan ini baru, belum pernah ada orang yang ditaruh di dalam sana. Belum pernah ada jenazah yang dimasukkan ke dalam sana. Masih baru. Dan tempatnya, saudaraku, dekat sekali dengan tempat pemakaman, penyalipan, dekat saja. Dan Yusuf Arimatea ini memang orang yang kenal Yesus. Ini orang yang tahu siapa Yesus. Dan dengan sukarela, saudaraku, dia mempersilahkan jenazah Yesus dimakamkan di kubur itu. Jadi kuburan itu, saudaraku, dipahat di lereng bukit atau dinding batu. Ya, lereng bukit atau dinding batu. Kalau di Israel itu berbukit-bukit begitu ya. Jadi di satu tempat yang agak vertikal begitu, itu digali. Tapi kalau di Toraja, saudaraku, dinding batunya tinggi, bisa 2 bambu. 2 bambu itu, satu bambu 20-30 meter. Jadi kalau 2 bambu itu bisa 50-60 meter jenazah itu dibawa naik ke sana. Dan itu satu acara khusus yang mereka lakukan dengan melibatkan banyak orang. Kalau di Israel tidak, itu sangat mudah dijangkau. Jadi batu itu dipahat di lereng bukit secara horizontal. Jadi menyamping ya. Kalau sekarang kita menggali kubur vertikal ya, ke bawah begitu. Kalau di sana horizontal, jadi dipahatnya begini. Jadi nanti dimasukkan, orang ditidurkan. Seperti orang tidur saja gitu. Ada pintu masuk, lalu ada ruangan di dalamnya yang bisa menampung lebih dari 1 jenazah, dan orang yang membawa itu juga bisa masuk ke sana. Jadi seperti yang saya pernah ke Israel ya, saya masuk ke dalamnya, dipersilakan masuk, gitu, melihat ke dalam, ya, berfoto di sana bisa, tapi agak dibikin remang-remang supaya serem-serem sedikit kali ya. Oke. Pemakaman tidak dilakukan dengan cara menimbun dengan tanah, tidak. Jadi pada masa itu jenazah dililit dengan kain kafan, lalu dibaringkan pada batu yang telah dibentuk seperti tempat tidur atau seperti bangku. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ada 2 macam pemakaman, saudaraku, merawat jenazah, ada yang diberi kain kafan, ada yang pakai jas, ya. Jadi kalau orang Kristen biasanya pakai jas, kalau saudara kita Muslim itu pakai kain kafan. Budaya Timur Tengah pakai kain kafan. Lalu kenapa orang Kristen pakai jas? Ini budaya Eropa, karena kekristenan itu masuk ke Eropa lebih awal dan berkembang di sana. Lalu banyak hal yang di Indonesia dilakukan orang Kristen adalah budaya Eropa. Ya, termasuk Pak Pendeta khotbah pakai jas atau toga, itu budaya Eropa. Tapi ada juga sekarang gereja yang pakai baju rabi, ya, baju rabi, pakai topi putih di sini, gitu. Nah itu budaya Timur Tengah. Jadi ada beda-beda. Dan itu hanya bentuk atau cara berpakaian saja. Tapi kalau saudara tahu, tanya bedanya, kenapa orang Kristen pakai jas, orang Muslim pakai kain kafan? Ini budaya Timur Tengah sama budaya Eropa. Itu saja bedanya. Gitu. Nah dulu ada bahasa yang bagus, saudara, ada ungkapan yang bagus untuk kain kafan gitu. Jadi kalau orang meninggal itu dikasih kain kafan. Tidak ada selembar kain di badannya kecuali kain kafan itu. Lalu orang Spanyol mempunyai ungkapan, tidak ada saku di kain kafan. Gitu. Saudara tahu maksudnya? Tidak ada saku di
kain kafan. Jadi orang mati itu nggak bisa bawa apa-apa. Orang Kristen senang pakai jas kan, udah mati masih mikirin duitnya tuh. Iya, gitu. Ini joke saya, joke dari saya. Ya, oke, nggak ada saku pada kain kafan, itu ungkapan yang bagus, ya. Untuk mengingatkan kita bahwa orang meninggal akan tinggalkan semuanya dan tidak bawa apa-apa dan nggak bisa bawa apa-apa karena nggak ada saku pada kain kafan. Ya. Nah, setelah jenazah dimasukkan. Nah, ini ada fotonya ini saudaraku ya. Seperti itu kira-kira di dalamnya. Jadi setelah jenazah dimasukkan, saudaraku, ditutup dengan batu. Batu itu beratnya bisa sampai 1 ton. Jadi kebanyakan batu itu bulat karena bisa digerakkan dengan didorong. Ya, ada yang segi 4, ada yang bulat. Batu ini saudaraku di belakang saya ini tipis ini, 2,5 cm. Ini beratnya 350 kilo. Ini 2,5 cm. Sudah ada alat yang bisa memotong sampai bisa setipis 2,5 cm. Kira-kira kalau dulu kan belum ada alat, jadi batu itu dipahat, kalau tipis dia akan pecah. Jadi bisa 10 sampai 15 cm. Nah, kalau segini aja 350 kilo ini saudaraku. 1 lembar. Batu ini 1 lembar 60 kali 180, antara 80 sampai 100 kilo. Saya tahu karena saya ngerjakan saudaraku. Saya motong ini saudaraku. Jadi saya tahu beratnya. Iseng saya timbang. Bapak ini ketawa. Ya, dia beratnya 3 cm, tebelnya 3 cm, 60 kali 180, beratnya antara 80 sampai 100 kilo. Jadi bisa dibayangkan tuh batu yang nutup pintu kubur Yesus, beratnya bisa sampai 1 ton. Sehingga untuk menggesernya perlu beberapa orang laki-laki. Itu sebabnya Maria dan kawan-kawan dia tanya, nanti siapa yang gulingkan batu itu siapa? Dia nggak berpikir tentang hal-hal lain. Dia hanya ingin cepat ke kubur, masuk dan merempah-rempahi tubuh Tuhan. Padahal waktu itu kubur Yesus dijaga oleh para tentara, serdadu. Poin 2, pengamanan kubur Yesus. Ada kekhawatiran di kalangan Yahudi dan penguasa Romawi waktu itu, karena mereka tahu bahwa Yesus ini punya karisma yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa pada masyarakat Yahudi. Mereka tahu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati, tahu, menyembuhkan orang sakit, tahu, bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan bisa cukup buat begitu banyak orang. Mereka tahu, mereka dengar. Sehingga saudaraku mereka khawatir. Jangan-jangan nanti udah mati bangkit. Karena tersiar berita apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bait Allah itu akan dirobohkan. Tetapi dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Dan Tuhan Yesus jelaskan begitulah cara anak manusia. Dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini diketahui. Itu sebabnya dijaga. Yang kedua bukan hanya takut ada sesuatu yang hebat terjadi. Mereka juga takut kalau murid-murid Yesus ini mencuri mayat Yesus, memindahkannya, menyembunyikannya, lalu mengisukan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah itu sebabnya saudaraku, kubur itu dijaga dengan ketat. Batu penutup pintu kubur itu disegel, dimeterai. Kalau sekarang kita tahu di polis lain, ada pasalnya untuk pelanggaran itu kan. Nah ini dilakukan untuk kubur Yesus. Matius 27 ayat 65 sampai 66, saudaraku. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi
dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudaraku, begitu ketat. Ya. Karena kekhawatiran yang luar biasa ada pada mereka. Tidak boleh dibuka dan ada ancaman hukuman jika membuka atau menerobos polis lain itu. Meterai itu dibuka, dihukum. Pilatus memerintahkan serdadu Romawi untuk menjaga. Ini tentara terlatih. Dan Pilatus ingin memastikan bahwa tidak ada yang mengambil atau mencuri mayat itu. Dijaga dengan ketat. Ya. Dia memastikan nggak ada yang ambil atau mencuri mayat itu. Ditambah lagi kekhawatiran, siapa tahu ada mujizat terjadi, dia bangkit dan bikin heboh. Nah yang ketiga saudaraku, kita lihat di bagian yang ketiga, siapa yang menggulingkan batu? Maria Magdalena dan kawan-kawannya bertanya-tanya satu sama lain tentang siapa yang menggulingkan atau menggeser batu itu nanti. Sebab mereka wanita-wanita yang tentu merasa tidak kuat untuk menggesernya. Mereka ingin segera masuk, mereka ingin segera merawat tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Ada cara mengawetkan jenazah. Kalau sekarang formalin, itu paling gampang, saudaraku. Nah, walaupun saya bolak-balik ke Toraja, herannya orang Toraja nggak pernah kasih tahu dengan apa mengawetkan. Nah, kira-kira di Israel ada ramuan-ramuan yang memang sudah menjadi tradisi orang-orang di Israel untuk mengawetkan jenazah. Sehingga bisa bertahun-tahun, nggak usah ditutup dengan tanah, diletakkan begitu, keluarga bisa melihat sewaktu-waktu. Dan itulah yang akan dikerjakan oleh murid-murid untuk merawat tubuh Yesus. Sehingga lain waktu mereka bisa datang untuk melihat begitu mereka ingin. Saudara-saudaraku, ketika mereka datang ternyata batu penutup pintu kubur itu telah geser. Mereka lihat kubur itu terbuka. Mereka lihat nggak ada siapa-siapa di dalam sana. Batu terguling, kubur kosong, pintu kubur terbuka. Dan hal ini supaya terlihat jelas bahwa jasad Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Malaikat yang menggulingkan batu itu, seperti ayat yang kita baca tadi, terjadi gempa bumi, lalu batu itu tergeser atau terguling. Kita telah membaca ayat ini tadi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat itu duduk di atas batu dan kemudian bertemu dengan Maria. Dan malaikat inilah yang memberitahu Maria bahwa Yesus enggak ada. Batu digulingkan. Perhatikan ini saudaraku, batu digulingkan, bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Ingat itu saudaraku. Batu digulingkan bukan untuk memberi jalan supaya Yesus bisa keluar dari kubur itu. Tetapi batu digulingkan itu supaya kelihatan bahwa di dalam kubur itu tidak ada lagi siapa-siapa. Ya. Jadi jam berapa Yesus bangkit? Saudara bisa tahu jam berapa? Saudaraku, jam 4 atau jam 5? Kita nggak tahu, gitu ya. Memang terjadi gempa bumi itu subuh itu. Tapi bukan supaya Yesus keluar. Kalau hitungan 3 hari, hitungan di Israel, meninggal Jumat jam 3, begitu jam 6 udah dihitung 1 hari. Karena di Israel jam 6 itu adalah pergantian hari. Jadi kalau jam 3 meninggal, jam 6 lewat udah 1 hari. Ini Jumat. Jumat jam 6 udah 2 hari. Ya, Jumat
sebelum jam 6 itu 2 hari. Nah setelah jam 6, jam 7 katakanlah begitu, itu sudah 3 hari. Jadi Jumat malam jam 7 katakan begitu, itu sudah dihitung 3 hari. Kalau hitungan jam masih belum ya. Kalau 1 kali 24 jam ya, Sabtu ya. Jadi kalau hitungan jam, ya belum ya. Jumat cuma 3 jam. Sabtu 24 jam. Sampai jam 6. Jadi 27 jam baru ya. Ditambah 1 jam saja sudah hitung 3. Jadi ya 28 jam mungkin bisa. Itu hitungan pada masa itu. Jangan diperdebatkan, karena ada yang mendebatkan kalau 3 hari itu kan berarti 3 kali 24 jam. Berapa? 72 jam. Mana Tuhan Yesus kan cuma 28 jam. Hitungan harinya beda. Gitu ya. Hitungan harinya beda. Nah lalu saudaraku, kita nggak tahu jam berapa Yesus bangkit. Tetapi yang jelas pagi itu kubur kosong. Baik saudaraku, kita lihat bagian yang terakhir tentang kita. Ya, tentang saya dan saudara, tentang hidup kita. Batu penutup pintu kubur itu telah disingkirkan. Yesus telah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Hidup dalam tubuh kemuliaan. Hidup dalam tubuh yang baru. Hidup yang tidak dibatasi oleh apapun. Dengan tubuh kemuliaan itu, Yesus bisa dari ruangan sini, dia bisa ke ruangan sebelah. Gitu. Tanpa keliling. Dia bisa pindah aja. Kalau saya bisa gitu enak ya. Sudah ada di sebelah. Walaupun dinding ini tebal ya. Mungkin saudara nggak tahu dinding dinding ini 30 cm nih tebalnya. Saya sudah hitung 30 cm. Tebal nih saudaraku. Jadi nggak mengganggu sebelah. Tidak dibatasi juga oleh waktu. Jadi Yesus mau kemana dengan tubuh yang bangkit itu bisa, tidak dibatasi oleh waktu. Saudaraku, satu hari nanti kita akan menggunakan tubuh itu ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Ya. Nah, saudaraku, banyak batu-batu yang harus disingkirkan dari hidup saya dan saudara. Yaitulah batu-batu yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Itulah batu-batu yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus dengan setia. Batu itu juga bisa berupa kesukaran hidup. Batu itu bisa merupakan masalah keluarga. Batu itu juga bisa merupakan masalah kesehatan saudara. Batu itu mungkin juga bisa masalah anak-anak saudara. Ada banyak batu yang menghalangi hidup kita. Marilah kita mohon agar Tuhan mengirim malaikatnya untuk menggeser batu itu. Supaya kita bisa hidup dalam Kristus dalam satu hidup yang baru. Hidup yang bangkit, hidup yang menang, hidup yang kuat. Ada batu-batu lain yang membuat kita gak bertumbuh dalam Tuhan. Gak bisa bangkit dalam Kristus. Batu egois. Batu ingin menang sendiri. Ada batu itu jabatan juga, prestasi juga. Wah, kalau punya jabatan, punya prestasi, yang lain gak dipedulikan lagi. Itu batu yang harus dibuang, itu batu yang harus disingkirkan. Kita singkirkan batu itu, supaya kita bisa ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan setia, dan kita memperoleh perkara-perkara yang kekal. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Saudaraku, Yesus
telah bangkit, batu itu disingkirkan. Marilah kita bangkit, singkirkan batu-batu dalam hidup saudara. Singkirkan batu-batu yang menghalangi pertumbuhan rohani saudara. Batu disingkirkan, Yesus bangkit. Menjadi inspirasi dalam merayakan Paskah pada pagi hari ini. Singkirkan batu yang menghalangi saudara dan berjalanlah bersama Yesus. Nikmati hidup bersama Yesus dalam kebangkitannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Refnya saja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita sama-sama berdiri. Because He live, I can face tomorrow. Kita menyanyikan Because He live. Sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Sebab Dia hidup, kita punya masa depan. Sebab Dia hidup, kita punya hidup yang berarti. Marilah kita bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Singkirkan batu, buang batu yang menghalangi pertumbuhan hidupmu. Mungkin pada pagi hari ini ada batu kesukaran dalam hidup saudara, ada batu masalah, ada batu penyakit yang membuat saudara tidak bisa bergerak dan bertumbuh dalam Kristus. Pagi ini minta Tuhan singkirkan itu. Kuasa kebangkitannya menyingkirkan batu itu. Kuasa kebangkitannya membangkitkan kita dan keluar dari kubur kesukaran-kesukaran, keluar dari penyakit-penyakit kita, keluar dari kubur masalah-masalah yang kita hadapi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Angkat roti dengan tangan kanan. Terima kasih Tuhan untuk berkat kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan kami, yang membuat kami keluar dari kubur kesukaran, kubur penyakit, kubur masalah.
Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan yang membuat kami bangkit dan hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur. Menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Tuhan memberkati roti dan anggur. Dengan hadirnya Tuhan dalam roti dan anggur ini, dan Tuhan menjadi satu dengan kami dan kami menjadi satu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut perjamuan kudus ini dengan penuh syukur. Dengarkan firman Tuhan dan jawab pertanyaan dengan haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita angkat bersama persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Minum, makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dari tubuh yang dilukai, mengalir darah. Dari kepala yang dimahkotai duri, mengalir darah. Dari lambung yang tertikam, dari tangan dan kaki yang terpaku, mengalirlah darah. Itulah darah yang membuat kita menang. Itulah darah yang membuat kita sembuh. Itulah darah yang membuat kita hidup. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Dengan penuh syukur mari kita angkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipilih. Dengan sepenuh hati katakan, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan. Kami tidak layak, tapi anugerah Tuhan melayakkan. Kami tidak pantas menerima anugerah itu, tetapi darah Yesus membuat kami layak, pantas untuk terima anugerah keselamatan. Biarlah kuasa kebangkitan pagi ini membuat kami benar-benar bangkit. Dan hari-hari yang kami jalani penuh dengan semangat dan sukacita karena Yesus yang bangkit, membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati yang melayani Tuhan pagi ini. Tuhan juga memberkati mereka yang mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Korban, persembahan, persepuluhan,
dan persembahan syukur anak-anak-Mu ya Tuhan. Balas berlipat kali ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada masa Raya Paskah ini kami sangat bersyukur karena selain kami mengikuti ibadah-ibadah dengan penuh sukacita dan diberkati Tuhan, ada 6 saudara kami yang telah menerima baptisan air dan ini membuat sukacita besar bukan hanya kami di sini, tapi Alkitab mengatakan malaikat di sorga bersorak-sorai karena saudara-saudara kami yang telah terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan pimpin kami, baik di perjalanan di rumah, bahkan sepanjang hari dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Silakan duduk. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.